Ya, saudara-saudara, kali ini saya bersama seorang mahasiswa yang juga sedang berkuliah di fakultas mana, Mi? STIPGRI Bayangkara. Dan kali ini beliau ini adalah salah satu pengagum dan pengamat tentang kebudayaan, terutama budaya Jawa. Dan kali ini memang saya sengaja mengajak Mbak Meme ini untuk sekedar melihat situasi yang natural di alam Gunung Kelut. Dan kebetulan beliau ini juga dengan adanya liputan tentang sejarah budaya ini untuk mengedukasi agar budaya adat tentang sejarah Gunung Kelut ini bisa terkuak. Kan begitu ya Mbak ya? Nah, sementara di area yang sangat bagus dan indah ini merupakan suatu keajaiban Tuhan, karena kebetulan pada sore hari ini kita bersama-sama Mbak Meme adalah salah satu fakultas dari STIPGRI Dewantara ini. Memang sengaja ini untuk belajar tentang kondisi alam ya. Kondisi alam agar supaya apa yang sudah ini bisa memayu hayuning bawono. Dan untuk selanjutnya saya akan juga menguak tentang sejarah Gunung Kelut ini yang berkaitan dengan sejarah apa yang disebut dengan Sabdo Palon Noyo Genggong, karena di sini dulu ini juga ini merupakan saksi sejarah. Dan untuk itu nanti oleh karena ini sudah agak sore dan saya akan menguak sejarah ini, kemudian Mbak Meme ini juga ingin tahu sejarahnya, saya akan ke sana ya. Untuk pertemuan kali ini cukup dulu ya Pak. Saya ada keperluan di kampus. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa ya Pak. Iya, hati-hati ya. Hati-hati, jalannya menukil ya. Kembali kepada Gunung Kelut. Gunung Kelut adalah sebuah gunung yang sangat keramat dan sangat dikeramatkan. Dari diantara sekian banyak gunung, yang paling dikeramatkan adalah Gunung Merapi, Kelut, dan Gunung Semeru. Kali ini memang pada sore yang sangat cerah ini, kebetulan ini tidak hujan, dan saya akan mengulas sedikit tentang bagaimana sejarah tentang Gunung Kelut. Tapi kita flashback ke belakang karena ini ada kaitannya dengan yang disebut dengan faktor zaman ya. Faktor zaman ini perlu saya ungkap karena zaman sekarang ini sudah zaman semrawut, dan ini memang berkaitan dengan sejarah Kelut itu sendiri sebagai saksi sejarah, tanda alam, dan banyak menyimpan misteri-misteri yang berkaitan dengan alam di sekitar ini. Perlu diketahui, Gunung Kelut sendiri itu mempunyai medan elektromagnet yang luar biasa. Jadi kalau Anda ke seberang sana, mobil Anda matikan, kemudian karena ini elektromagnet yang luar biasa, mobil akan bergerak dengan sendirinya.
Ini menandakan bahwa elektromedan magnet di Gunung Kelut ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tidak ada satupun gunung yang memiliki medan magnet seperti di sana itu, kecuali di Gunung Kelut. Inilah yang disebut dari orang Jawa disebut inner atau power kekuatan untuk semua para brahmana untuk bermeditasi. Kan di sini innernya luar biasa. Karena apa? Ditunjang dari alam semesta dengan adanya medan elektromagnet yang luar biasa di situ. Dan itu bisa menggerakkan mobil dengan sendirinya. Kembali kepada cerita, saya akan bercerita tentang bagaimana awal mulanya yang Sabdo Palon ini bisa bermukim di sini setelah perjumpaan Wawan Sabdo dengan Sinun Brawijaya di Alas Purwo, yang notabene sejarah itu setelah perpisahannya 500 tahun yang lalu, Sabdo Palon sekarang sedang masuk di alam yang disebut alam bebas ruang dan waktu. Di sana itu, kita lihat itu, ya. Nah, di sana. Lah, berkaitan dengan sejarah yang sudah viral, yang sudah banyak dibicarakan oleh masyarakat Jawa, terutama masyarakat-masyarakat yang masih eksis di dalam tradisi dan budaya. Ini perlu. Maksudnya apa? Benar tak Sabdo Palon itu pada dalam Wawan Sabdonya waktu di Alas Purwo di Gua Istana ini, setelah Wawan Sabdo beliau masuk di dalam alam pengerantunan. Alam pengerantunan kalau dibahasakan secara ilmiah namanya ruang bebas dan waktu. Ini yang harus kita kuat. Di situ dengan jelas, ya, walaupun sejarah tidak mencatat atau sesuai prasasti, tapi saya telah membaca banyak lontar. Benjang yen sampun ngancik gangsal atus warsa laminipun, yen Gunung Merapi sampun angedalaken lahar makantar-kantar, Gunung Jugruk saindenging jagat, banjir bandang saindenging jagat. Ing ngriku kula badhe nagih janji, sinten kemawon ingkang boten badhe wangsul dhateng Gama Budi, badhe kula jur, kula saja akan anak bulu kula kaping setunggal wonten Kawah Merapi, kaping kalih wonten Kawah Kelut, ingkang kaping 3 wonten Seganten Kidul. Inilah yang menjadikan korelasi saya berdiri di sini ini untuk menguak apakah benar itu Sabdo Palon itu telah menyatakan Gunung Kelut juga merupakan salah satu sejarah yang saat ini yang Sabdo Palon itu tidak diketahui siapakah sebenarnya. Nah, di dalam lontar sejarah memang di situ banyak dikaitkan sebagai figur. Ada yang mengatakan itu adalah figur Danyang Pulau Jawa atau yang disebut dengan Sang Hyang Ismaya. Itu juga masih memerlukan mitos dan masih banyak perlu kajian-kajian yang berorientasi kepada sejarah yang logis. Artinya bukan dongeng, logika, masuk akal. Nah, kalau dirunut di dalam era Mojopahit, pada zaman era Singosari, pada zaman era Kediri, nama Sabdo Palon tidak pernah disinggung di dalam prasasti apapun. Baru setelah tahun 1522 baru diterbitkan suatu keropak yang ditulis oleh pujangga-pujangga yang pada waktu itu masa transisinya dari agama Hindu ke masuk agama ini, itu baru ditulis. Ada yang namanya Ramalan Sabdo Palon. Dan di situ tidak dijelaskan Sabdo Palon itu siapa, Noyo Genggong itu siapa. Tapi kalau kita tilik secara logis, secara antropologi, secara sejarah, secara historiografi sejarah, ini memang Sabdo Palon itu tidak bisa lepas dari Brawijaya kelima atau yang disebut dengan Prabu Brekertabumi. Dan saya berkeyakinan dimanapun Brekertabumi menapakkan kakinya di mana saja, selalu didampingi oleh salah satu pujangga yang bersebut Sabdo Palon. Lah, Sabdo Palon tanda kurung, tanda tanya, iki sopo sak bener, kan begitu. Setelah saya pelajari siapa yang mendampingi Raja Brawijaya kelima sampai ke Gunung Kelut, sampai kemana saja, siapa figur orang ini. Di situ juga ada sebuah prasasti yang disebut Prasasti Lembu Suro, dan itu nanti akan kita bicarakan lain hari. Akan tetapi kita fokus kepada apa yang disebut dengan Eyang Sabdo Palon. Sabdo Palon ini sakjane sapa? Nah, kalau menurut keropak-keropak dari Bali, Sabdo Palon itu tidak lain adalah Dahyang Nirarte. Dahyang Nirarte itu adalah yang disebut juga yang pernah ada
di Pulau Bali menyebarkan tradisi dan budaya Jawa yang dibawa ke Bali, itu juga disebut Ide Bedani Baurau. Dan Sayang dan Dahyang Nirarte secara silsilah itu masih cucu buyut dari Mpu Baradah, kalau dirunut dari Mpu Baula, Mpu Kuturan, dan sebagainya, sampai kepada Mpu Prapanca. Nah ini jelas, jadi Sabto Palon itu jangan figur danyangi tanang Jawa, wong Semar itu. Lah ini sekarang kuat saja. Berdasarkan pelajaran historiografi sejarah, berdasarkan logika akal sehat yang terus mendampingi raja kemanapun, dan beliau juga menulis sebagai seorang sastrawan, itu adalah Ide Bedani Baurau yang disebut juga Dahyang Nirarte. Atau di dalam sejarah Babrat atau juga di dalam kitab Negara Kertagama atau Pararaton, itu bisa juga mempunyai predikat Dahyang Dwijendra. Inilah figur Sabto Palon yang konon sekarang masih bersemayam di belakang saya ini adalah di Gunung Kelut. Jadi ini adalah melalui proses, kalau sudah titiwanci, alam sudah berubah. Kalau manusia sudah kembali kepada ajaran Jawa atau ajaran budi luhur, nantinya siapapun yang tidak kembali kepada ajaran budi, kula saja akan dateng Kawah Merapi, Gunung Kelut lan seganten kidul, engriku badhe wonten tegakipun Lingga Wahana. Terima kasih ulasan saya, semoga ini bisa menjadikan suatu edukasi kepada semua saja, termasuk para mahasiswa yang dari Jombang itu tadi. Mudah-mudahan saja bisa menjadikan ajuan untuk deskripsi maupun skripsi dalam pengajuan sarjana dan sebagainya. Terima kasih. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Hong. Lampah sirup kali kemayu.